Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosalina Alfiah, NIM 19045040 dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai surau yang ada di Minangkabau. Secara ilmiah, surau adalah lambang kesakralan yang mencerminkan sikap religius, sopan santun, serta kepatuhan generasi muda kepada Allah yang Maha Kuasa. Bahkan, bisa dikatakan perkembangan anak suku Minangkabau ditentukan dari banyaknya porsi waktu yang mereka habiskan sebagai bagian hidupnya sehari-hari di surau. Beberapa daerah di Sumatera dan Semenanjung Malaya, surau merujuk pada bangunan tempat ibadah umat Islam. Fungsinya hampir sama dengan masjid, yakni dengan sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat dan pendidikan dasar keislaman. Istilah surau sudah dikenal di Minangkabau jauh sebelum kedatangan Islam. Di surau, mereka bukan hanya sekadar menginap atau tidur, tapi banyak aktivitas penting yang mereka lakukan di surau, seperti belajar silat, adat istiadat, randai, indang, menyelin tambo, yang dilaksanakan bebarengan dengan aktivitas keagamaan seperti belajar tarekat, mengaji, sholat, sholawat, dan lainnya. Karakter pembentukan Islam tradisional sesungguhnya berangkat dari aktivitas seperti ini. Sistem pendidikan surau ini dulunya di Minangkabau berpengaruh besar, melahirkan cendekiawan dan intelektual untuk mencapai terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Sebut saja Muhammad Hatta, Imam Bonjol, Buya Hamka, Sultan Syahrir, Agus Salim, Tan Malaka, Khairul Anwar, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan masih banyak yang lainnya. Beliau ini di masa mudanya lebih banyak menghabiskan waktu di surau dibandingkan di rumah. Dari asar hingga sholat subuh, mereka diajarkan pendidikan agama, adat istiadat, silat, pasambahan, randai, dan sebagainya. Bagi orang Minang masa lalu, peranan surau selain memperoleh informasi keagamaan, juga dijadikan ajang bersosialisasi sesama anak nagari. Bahkan, sejak umur 6 tahun, anak-anak laki-laki di Minangkabau telah akrab dengan lingkungan surau. Kemudian, jika kita lihat struktur bangunan rumah tradisional orang Minangkabau, yang dikenal dengan rumah gadang, memang tidak menyediakan kamar bagi anak laki-lakinya. Bahkan, setelah berumur 6 tahun, anak laki-laki di rumah seperti terusir dari rumah induknya. Dan hanya pada waktu siang hari, mereka boleh bertempat di rumah guna membantu keperluan sehari-hari. Sedangkan pada waktu malamnya, mereka harus menginap di surau. Selain karena tidak disediakannya tempat, mereka juga merasa risih untuk berkumpul dengan orang sumando, seperti suami dari kakak atau adik perempuan, dan mendapat ejekan dari orang-orang karena masih tidur dengan ibu, atau dalam ucapan khas, lalok di bawah katiak mande. Sementara itu, zaman sekarang surau tidaklah sama dengan yang dulu. Tidak dipungkiri, faktor utama yang menyebabkan peralihan perubahan ini adalah perkembangan zaman secara global. Di sisi lain, perkembangan surau tidak mengikuti perkembangan zaman tersebut, sehingga surau dilupakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat di Minangkabau sekarang. Sementara itu, surau atau musola di daerah saya, yaitu Musola Nurul Iman, yang terletak di Padang Panjang, Jorong Lubuk Podiang, Nagari Kapar, Kecamatan Luhak Nandungo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga digunakan untuk mengaji anak-anak TPA serta perayaan hari-hari besar. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai surau.